Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga. Kami berlima dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil desain aplikasi kami, yaitu tentang ini, teman-teman. Inovasi layanan dan peningkatan daya saing Barasgar Barbershop asli Garut melalui perkembangan teknologi. Yang beranggotakan itu yang pertama ada saya sendiri Muhammad Yoga Bunto, yang kedua itu ada Muhammad Bima Anggara, yang ketiga itu ada Prama Yuda, yang keempat ada Arbeni, dan yang kelima ada Marsanda. Oke, baik, lanjut. Si AB yang itu operator. Sini ada latar belakang dan urgensi. Satu, ada peran sosial sistem informasi. Sistem informasi adalah fondasi utama di era digital untuk mengelola operasi, mendukung pengambilan keputusan dan meningkatkan pengalaman pelanggan, mendorong efisiensi serta produktivitas organisasi. Kedua, ada vision kolaboratif. Hikmah adalah instrumen penting untuk desain atau berbasis dalam yang kolaboratif, memungkinkan tim merancang, membuat optimasi dan menyerahkan desain secara terbuka. Yang ketiga, ada transformasi Barbershop dengan teknologi seluler. Tiga, ada transformasi Barbershop dengan teknologi seluler. Teknologi seluler membawa transformasi signifikan pada bisnis Barbershop, memungkinkan pengembangan aplikasi untuk reservasi dan pemilihan barber serta informasi layanan dan tarif yang transparan. Yang keempat, ada tantangan klasik Barbershop. Barbershop sering dihadapkan pada tantangan klasik seperti antrian panjang, waktu yang tidak jelas. Solusi digital siap untuk mengatasi inefisiensi ini, meningkatkan kepuasan pelanggan. Itu ada tujuan dan solusi aplikasi untuk Barbershop. Satu, efisiensi operasional, mengoptimalkan proses bisnis dan sumber daya untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan produktivitas. Lalu ada optimasi cost dan waktu otomatis, ada dashboard kinerja Barbershop, juga manajemen produk dan kedua, ada keunggulan kompetensi untuk menciptakan pembeda unik di pasar, menjadi pelanggan dan meningkatkan mitra bisnis yang modern. Lalu ada otomatisasi proses layanan, reduksi human error pencatatan. Tiga, ada peningkatan peran profesional, lalu ada dukungan transformasi digital UMKM. Tiga, ada peningkatan pendapatan. Strategi efektif untuk mendorong pertumbuhan penjualan dan produktivitas melalui kata kita. Lalu ada sistem optik dari mudah. Kedua, ada promosi digital dan integrasi. Ketiga, analisis data pelanggan mendalam. Akan dilanjutkan pada video. Di sini ada tujuan dan solusi aplikasi untuk konsumen. Yang pertama ada kemudahan dan reservasi. Yang pertama cari waktu terdekat otomatis, mencari surat tercepat, reservasi online 24/7, pemesanan kapan saja. Yang ketiga, ketersediaan real-time melihat slot barber langsung. Yang keempat, pemesanan mudah, pilih tanggal, waktu, layanan barber. Yang kedua, kepercayaan pelanggan. Pertama, portofolio dan rating barber, profil visual dan konten. Yang kedua, transparansi layanan info, harga layanan dan profil jelas. Yang ketiga, sistem rating dan review ulasan setelah layanan selesai. Yang keempat, keamanan data, komitmen perlindungan data pelanggan. Kenyamanan. Yang pertama, peningkatan cerdas, notifikasi janji, tamu, dan antrian. Yang kedua, payment opsi, bayar di muka atau deposit. Yang ketiga, minim antrian, jadwal teratur tanpa menunggu lama. Yang keempat, pembayaran non tunai, dukungan, e-wallet dan transfer bank. Manfaat program aplikasi.
bagi pelanggan. Yang pertama kemudahan pemesanan, yang kedua hemat waktu, yang ketiga transparansi layanan, yang keempat kemudahan pembayaran, yang kelima pemberitahuan otomatis. Bagi pemilik barbershop, yang pertama manajemen bisnis efisien, yang kedua peningkatan pendapat, yang ketiga analisa data pelanggan, yang keempat mengurangi error, yang kelima promosi digital terpadu. Bagi tukang cukur jadwal kerja teratur, yang kedua peningkatan profesionalisme, yang ketiga motivasi kinerja. Barbershop dan perkembangan industri. Definisi barbershop. Yang pertama berasal dari kata Latin barber yang dulu dikenal sejak metode 400 Masehi. Yang kedua fokus pada perawatan dan potong rambut khusus pria. Yang ketiga evaluasi dari profesi tukang cukur tradisional. Perkembangan industri. Konvensional potong dasar menjadi bukan sosial. Modern layanan profesional, etika dan alat canggih. Digital, reservasi online, aplikasi mobil P2C. Fokus barasga inovasi digital. Yang pertama target barbershop menengah ke bawah. Yang kedua mencakup pemilik dengan minimal pengetahuan teknologi solusi aplikasi barbershop. Yang pertama reservasi online dan manajemen jadwal. Yang kedua pembayaran non tunai dan aplikasi otomatis. Yang ketiga portofolio kapasitor dan sistem rating pelanggan. Manfaat utamanya, yang pertama meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Yang kedua meningkatkan daya saing bisnis di era digital. Selanjutnya Selanjutnya ada konsep reservasi dan sertifikasi. Yang pertama itu pengertian reservasi. Proses pemesanan suatu layanan barang atau tempat tertentu untuk memastikan ketersediaan di masa mendatang, seperti memudahkan proses dan mengurangi waktu tunggu, lalu menjamin ketersediaan layanan atau tempat. Lalu ada reservasi barbershop atau solusi efisiensi. Yang pertama itu mengatasi antrian panjang dan waktu tunggu tak menentu. Lalu pelanggan dapat atur jadwal dan pilih barber. Reservasi barbershop solusi efisien ini membantu barbershop mengatur jadwal, menata pelanggan dan melancarkan operasional harian. Lalu ada studi kasus barasga aplikasi. Proposal mengembangkan aplikasi reservasi online untuk barbershop asli Garut atau barasga untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Lalu ada manfaat konkret implementasi sistem. Yang pertama itu pengurangan waktu tunggu pelanggan. Yang kedua peningkatan kepuasan pelanggan. Yang ketiga kemudahan pemesanan. Lalu manajemen operasional lebih efisien, peningkatan pendapatan dan citra profesional, dan jadwal kerja teratur bagi barber. Selanjutnya aplikasi mobile dalam industri layanan. Peran penting aplikasi mobile di digitalisasi layanan, pembayaran dan pencatatan otomatis. Lalu manajemen jadwal dan menghindari antrian menunggu, promosi dan pemasaran yaitu untuk meningkatkan loyalitas. Lalu ada desain UI atau UX, konsep outline design atau insight. Desain ini berfokus pada pemahaman konsumen, perilaku dan pengalaman pengguna untuk menciptakan produk yang intuitif dan relevan. Ini melibatkan pengguna di setiap fase desain untuk hasil yang sangat mudah digunakan. Nah, berikut adalah contoh dari desain aplikasi Hikmah kami. Itu yang pertama itu ada halaman awal. Ini adalah halaman awal 1, 2, 3 halaman awal. Ini halaman menu. Yang ini langkah-langkah metode pembayaran atau pemesanan. Ini jadwalnya. Kesimpulannya, pentingnya transformasi digital itu pengembangan aplikasi khusus untuk pangkas rambut sangat penting di era digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing bisnis. Yang kedua ada efisiensi operasional.
Implementasi atau penerapan sistem informasi secara efektif meningkatkan kinerja manajemen akurat dan sistem kasir terintegrasi. Caranya itu yang pertama ada peningkatan pengalaman pelanggan. Aplikasi ini memudahkan pelanggan untuk memesan janji temu kapan saja dan di mana saja, serta mengurangi waktu tunggu yang disebabkan oleh antrian yang tidak terduga. Rekomendasi masa depan. Sistem yang dirancang telah memberikan fondasi yang kuat untuk digitalisasi usaha kecil dan menengah dengan potensi pengembangan fitur lebih lanjut untuk mengikuti tren teknologi di masa mendatang. Nah ini teman-teman contoh makalah dari Amit ya. Kok diperiksa? Coba di bagian HDMI dipakai. Ini belum. Nah berikut teman-teman, ini di tampilan awalnya. Jika teman-teman tidak punya akunnya, sign up. Nah di sini teman-teman bisa langsung isi ya sesuai dengan ini persyaratan tersebut. Kita klik buat akun. Nah ini sudah muncul teman-teman. Nah, ini untuk pelanggan baru bisa diklik lain penawaran. Nah ini sudah muncul. Nah kalau mau pesan seperti apa? Nah ini seperti ini teman-teman. Semua layanan diklik. Di sini ada potong rambut klasik atau biasa, cukur dan rapikan jenggot, paket premium, cukur mandi tangan, dan ada juga layanan bantu door to home atau bantu datang ke rumah. Misalnya contoh ini kita baru datang ke rumah ya. Ini kita klik. Nah di sini teman-teman bisa milih yaitu yang mau on the way atau mau tukang cukurnya itu siapa, tinggal milih. Misalnya kita di sini kita kasih contoh David Rodriguez. Nah, di sini teman-teman tinggal mengatur tanggalnya sebagai contoh. Misalnya tanggal 1 atau mungkin berubah pikiran. Ada di tanggal 4 misalnya. Nah, misalnya teman-teman tanggal ini.
Nah ini lanjut di jam 9 misalnya, konfirmasi pesanan. Nah di sini dicantumin nomor telepon, alamat lengkap, dan catatan tambahan atau patokan. Konfirmasi pesanan, kurang lebih seperti ini, bayar. Nah di sini ada beberapa metode pembayarannya teman-teman. Di sini ada GoPay, OVO, Dana. Kita kasih contoh misalkan GoPay. Teman-teman berubah pikiran nih, di GoPay ternyata nggak ada promo atau gimana. Kita bisa klik yang Dana misalnya contoh. Atau mungkin di Dana juga nggak ada promo. Kita bisa klik juga di BCA virtual. Nah, setelah itu misalnya ini saya kasih contoh itu di GoPay ya teman-teman. Kita klik paling bawah. Atau mungkin di sini ada bayar di tempat COD teman-teman. Ada payment. Nah, ini sudah keluar. Kurang lebih seperti itu. Kita balik lagi teman-teman. Misalnya teman-teman mau melihat pesanannya. Di sini saya sebagai contoh ada paket premium, ada layanan burger go to home. Misalkan teman-teman mau reschedule. Ternyata hari ini kayak ada kepentingan mendadak atau gimana gitu. Ini bisa diatur ulang teman-teman. Kita klik yang atur ulang. Ini bisa diubah. Misalnya menjadi besok. Nah, ini diatur. Konfirmasi pesanan. Ini diisi lagi, bayar, hampir sama seperti tadi ya teman-teman. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bima Anggara, yaitu di bagian makalah atau proposal. Dan ini untuk makalahnya saya jelas sendiri bagian-bagiannya dan terisi. Kemudian Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata dalam pembicaraan mohon dimaafkan, dan jika ada yang bertanya dipersilakan. Ada sesi